Shalom, damai di hati. Puji syukur kepada Tuhan di mana kita boleh ada saat ini. Itu semua karena perkenanan Tuhan. Untuk itu saat ini kita akan membaca Alkitab yang terdapat di dalam Ibrani pasal 13 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-25. Namun sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur terima kasih kepadamu, di mana atas berkat kasih sayang Tuhan, sehingga kami boleh ada saat ini. Itu semua karena berkat yang Tuhan selalu nyatakan di tengah-tengah hidup. Dan saat ini Tuhan, kami akan belajar lagi tentang kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu ini, Engkau urapi hamba-Mu ini dengan kuat kuasa Roh Kudus, agar hamba-Mu boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak. Terima kasih Tuhan, ampuni kami, dan berfirman-Lah saat ini karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Pembacaan Alkitab saat ini, Lembaga Alkitab memberi judul Nasihat dan Doa Selamat. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atas. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Dan secara khusus aku menasihatkan kamu agar kamu melakukannya, supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rela hati, sekalipun pendek saja suratku ini kepada kamu. Ketahuilah bahwa Timotius saudara kita telah berangkat. Segera sesudah ia datang, aku akan mengunjungi kamu bersama-sama dengan dia. Sampaikanlah salam kepada semua pemimpin kamu dan semua orang kudus. Terimalah salam dari saudara-saudara di Italia. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Sekian jauh pembacaan Alkitab kita saat ini. Tuhan memberkati firman yang suci. Amin. Shalom, damai di hati. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan di mana atas kasih dan anugerah Tuhan sehingga kita boleh ada saat ini, itu semua karena berkat cinta kasih sayang Tuhan. Dan saat ini kita akan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan dan tema bulanan merajut spiritualitas bergereja, berbangsa dan bernegara. Dan tema mingguan nasihat dan doa untuk melakukan kehendak Tuhan. Alasan pemilihan tema,
Setiap orang selalu membutuhkan nasihat, sekalipun dia sebagai seorang pemimpin. Nasihat artinya ajaran atau pelajaran baik, teguran yang baik, karena manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna dari makhluk ciptaan lainnya. Yesus berkata, "Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna." Di dalam Matius 5 ayat 48, namun ketidaktaatan kepada Tuhan, maka manusia jatuh ke dalam dosa. Setiap orang yang melanggar hukum Allah berbuat dosa, sebab dosa ialah melanggar hukum Allah. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 4. Dengan demikian harus diberikan nasihat supaya melakukan yang baik. Bahkan harus berdoa supaya tetap melakukan kehendak Tuhan. Dosa juga dapat disebabkan jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya. Ia berdosa. Yakobus 4 ayat 17, atau karena ketidaktahuan dan kebodohan. Karena itu teguran, nasihat, pengajaran dan keteladanan adalah cara meluruskan yang bengkok. Gereja mengingatkan yang benar, memberi pengajaran yang benar, dan melakukan yang benar, sekaligus berdoa sebagai wujud melakukan kehendak Tuhan. Saat ini kita berada di era baru, di mana nabi dan para rasul pun telah tiada untuk menyampaikan teguran, nasihat, pengajaran-pengajaran seperti yang diajarkan Yesus. Untuk membawa manusia ke jalan yang benar. Saat ini gereja yang adalah wadah ilahi yang dipakai Tuhan Allah untuk menasihati dan berdoa untuk meluruskan jalan yang bengkok yang dilakukan manusia. Tugas yang dilakukan gereja adalah tugas agung dan mulia untuk mengajak manusia agar hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu kita diajak untuk merenungkan tema mingguan ini, nasihat dan doa untuk melakukan kehendak Tuhan. Pembahasan tematis, pembahasan teks Alkitab. Kitab Ibrani adalah surat yang dikirim kepada orang Ibrani yang telah percaya kepada Tuhan Yesus. Penulis surat ini mengharapkan agar mereka yang sudah percaya diselamatkan lewat kematian Yesus dan tetap percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang telah dikorbankan sebagai korban penebusan dosa. Penerima surat Ibrani adalah orang-orang Kristen. Namun ada di antara mereka yang masih mempertahankan tradisi yang mengajarkan keselamatan harus mengikuti tradisi Yudaisme dan taat melakukan hukum Taurat. Penulis kitab Ibrani juga menambahkan agar orang Kristen penerima surat tetap dalam keyakinan bahwa mereka diselamatkan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Dengan demikian, mereka murtad. Mereka dapat melakukan kebenaran bukan untuk mendapatkan keselamatan, tapi untuk melakukan kebenaran dalam rangka menjawab keselamatan yang sudah dianugerahkan. Oleh sebab itu,
penulis kitab Ibrani menyampaikan pada perikop ini nasihat dan doa melakukan kehendak Tuhan, yaitu ada nasihat untuk memelihara kasih persaudaraan, memberi tumpangan, mengingat orang terhukum, dan yang diperlakukan sewenang-wenang tidak adil. Manusia menjadi hamba uang karena khawatir dan takut akan kekurangan, karena keserakahan dan kerakusan. Firman Tuhan menegaskan, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Dalam Ibrani 13 ayat 6. Penulis menasihati jemaat agar mengingat atau memperhatikan pemimpin yang telah menyampaikan firman Tuhan dan mendoakan jemaat sesuai kehendak Tuhan. Taat dan tunduk kepada pemimpin-pemimpin karena pengajaran dan keteladanan adalah bentuk perbuatan baik dalam ayat 17. Karena jemaat butuh pemimpin yang menjaga, memelihara, dan menjadi teladan. Dan pemimpin butuh dukungan doa jemaat dalam ayat 18. Tugas pemimpin ini adalah berjaga-jaga atas jiwa mereka supaya mereka tidak tersesat dan tidak kena tipu daya iblis dan mengikuti ajaran yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tugas tersebut harus dilakukan dengan gembira dan bukan dengan penuh keluh kesah atau bersungut-sungut dalam memelihara jemaat. Supaya para pemimpin itu juga punya semangat dan kekuatan dalam memelihara dan menjaga jemaat. Maka pemimpin-pemimpin memintakan kepada anggota jemaat yang sudah menerima Kristus supaya mendoakan mereka sesuai kehendak Tuhan. Ini adalah sebagian dari kewajiban yang harus dilakukan jemaat untuk membalas kebaikan para pemimpin yang adalah pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan yang membutuhkan doa jemaat dalam ayat 18 hingga ayatnya yang ke-19. Nasihat dan doa untuk melakukan kehendak Tuhan sangat penting dalam menghadapi tantangan pelayanan, termasuk mencegah ajaran sesat yang beredar pada waktu itu. Hal ini penting dilakukan, maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Di dalam ayat 20. Darah perjanjian yang kekal itu hanya ada dalam Yesus Kristus yang disalibkan dan mati di kayu salib. Hal ini dalam keyakinan penulis kitab Ibrani bahwa Gembala Agung itu akan memperlengkapi orang percaya untuk melakukan segala yang baik sesuai kehendak Tuhan. Bahkan dialah Tuhan Yesus yang akan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Surat kepada orang Ibrani ini memberikan nasihat supaya nasihat itu diterima dan disambut dengan penuh kerendahan hati. Sekalipun nasihat tersebut sangat pendek, tetapi sangat bermanfaat untuk membangun persekutuan jemaat. Dan aku menasihatkan kamu saudara-saudara,
supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rela hati. Sekalipun pendek saja suratku ini kepada kamu. Dalam ayat 22. Rela hati artinya dengan ikhlas dan senang hati untuk menerima nasihat. Dan penulis menutup tulisan dengan menyampaikan salam berupa kasih karunia menyertai semua pemimpin yang berjeri lelah dalam pemberitaan firman Tuhan dan kepada semua orang kudus. Makna dan implikasi firman. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebagai pemimpin baik di gereja maupun di pemerintahan atau di perusahaan, membutuhkan topangan doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tidak perlu khawatir dan takut akan kekurangan kebutuhan hidup, karena Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam Ibrani 13 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-8, kita harus menghormati dan mendengar serta meneladani pemimpin-pemimpin, karena pengajaran mereka adalah bentuk perbuatan baik. Jemaat butuh pemimpin yang menjaga, memelihara, dan menjadi teladan. Demikian juga pemimpin butuh dukungan doa jemaat. Walaupun manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang mulia, segambar dan serupa dengan Allah, namun manusia memiliki keterbatasan, kekurangan, dan kelemahan menjalani kehidupan sebagai anugerah Tuhan karena telah jatuh ke dalam dosa. Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Dalam Matius 26 ayat 41. Nasihat penulis surat Ibrani mengindikasikan ada di antara jemaat yang tidak atau kurang memelihara kasih persaudaraan. Jemaat diingatkan agar bersikap waspada. Jangan menerima ajaran yang menyesatkan dan menjadi murtad pada Allah yang hidup. Gereja memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengarahkan, membimbing, dan mengembalakan umatnya agar berjalan pada jalan yang dikehendaki Tuhan. Melalui nasihat agar umat jemaat berdoa dan melakukan kehendak Tuhan. Tugas ini tidak mudah dilakukan. Namun jika dilaksanakan dengan disertai keyakinan, pemberian diri, ketekunan dan doa, maka tidak ada Allah yang mustahil bagi Allah. Gereja sebagai lembaga ilahi memiliki kewajiban untuk menjaga umatnya agar tetap hidup dalam kasih karunia yang menyelamatkan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Keselamatan yang telah dikerjakan Yesus sebagai korban yang kudus yang dilakukan Allah sekali untuk selama-lamanya. Sesungguhnya telah menjadi bagian segenap orang yang tetap setia dalam doa dan iman, serta taat melakukan kehendaknya. Yesus Kristus, Imam Agung dan Gembala segala domba,
adalah korban yang agung, kudus dan mulia, dikaruniakan Allah menebus dosa untuk keselamatan manusia. Sebagai ungkapan syukur atas kasih karunia Allah, maka jemaat diajak untuk harus berdoa sungguh-sungguh dan melakukan kehendak Tuhan, serta senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih di mana Engkau telah menuntun hamba-Mu sehingga saat ini hamba-Mu boleh mewartakan akan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan. Terima kasih Tuhan bagi jemaat-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Engkau berkati mereka semua agar lewat firman-Mu itu boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami, dan itu boleh kami berlakukan dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, doa syukur kami. Kami bawakannya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat. Amin.